Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran hadirin semua pada perkuliahan sistem transducer pada sore hari ini. Mohon di on-kan kameranya dulu, ya. Silakan di on-kan kameranya. Oke, yang lain silakan di on-kan dulu ya, nanti bisa sambil dimatikan, nggak apa-apa. Oke, yang belum on silakan di on kan supaya saya bisa melihat prosesnya ada semua. Ada yang sebagian sudah di kampus ya, ada yang masih di kos ya. Oke, tidak masalah. Bisa saya coba share screen. Oke, kita materi hari ini kita akan bahas terkait dengan karakteristik status sensor ya, dan karakter ini adalah sesuatu yang nanti akan adik-adik pakai pada saat adik-adik melakukan perancangan suatu sistem elektronik menggunakan sensor seperti itu. Ini kelihatan gambarnya, adik-adik? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo, adik-adik? Terlihat suara saya terdengar? Ini tadi ada laptopnya kayak nge-lag ya. Sekarang tampilannya apa? Belum terlihat, Pak. Belum terlihat ya? Kita kalau sudah terlihat di konfirmasi ini akses internetnya seperti sebenarnya tidak lemot ya. Sudah terlihat? Halo? Sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, tidak. Kita stop dulu. Halo, Dede? Oke, dimatikan aja kameranya ya. Ini kayaknya internetnya berarti kayaknya. Ntar saya coba lagi ya, akses internetnya.
sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini ya. Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Oke. Kita akan bahas terkait dengan karakteristik status sensor. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan karakteristik status dari sensor ya. Karakteristik status sensor ini adalah suatu karakteristik yang penting adik-adik pahami, adik bisa gunakan pada saat Anda merancang suatu sistem elektronik menggunakan sensor ya. Dan ketika Anda menggunakan sensor berarti Anda harus paham istilah-istilah karakteristik sensornya ini ya. Dan fungsinya, walaupun kita tidak menggunakan seluruh karakteristik ya. Jadi biasanya opsional, katakanlah ketika kita merancang suatu sistem kita butuh 2-3 karakter untuk perancangan, dan karakter lain ya kita bisa abaikan seperti itu. Jadi tidak semua karakter yang ada di sensor, nanti di datasheet sensor itu akan kita pakai semua. Jadi menurut kebutuhan saja. Misalkan katakanlah asumsinya seperti ini, analoginya seperti ini. Kalau misalkan Anda beli HP ya, HP Anda kan tidak semua spek itu high quality semua kan, ya, tergantung ya kalau punya budgetnya cukup ya, tapi kalau misalkan budgetnya pas-pasan kita akan memilih suatu HP yang memang sesuai dengan kebutuhan kita ya, tidak semuanya speknya tinggi semua ya. Sekarang HP sekarang seperti itu, misalkan yang sukanya selfie, sukanya fotografi, maka biasanya mencari spek kamera yang bagus ya, walaupun untuk hal-hal lain mungkin agak kurang ya, misalkan katakanlah tidak ada fast charging-nya misalkan, atau kapasitas baterainya tidak tinggi, cepat habis seperti itu, tapi kameranya bagus misalkan seperti itu. Atau yang pengen dia hemat baterai, dia memilih kapasitas baterainya, dia nggak peduli kameranya bagus atau tidak, yang penting baterainya besar. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita menggunakan sensor, maka kita harus paham karakteristiknya, kemudian kita bisa memakai karakteristik tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tidak pasti harus kita semuanya pakai seperti itu. Karakteristik yang pertama itu adalah terkait dengan transfer function atau fungsi transfer ya. Ini bisa dikatakan sebagai fungsi karakteristik transfer ya. Disebut juga fungsi karakteristik transfer, yaitu apa? Hubungan antara output dan input dari suatu perangkat sensor. Nah, biasanya ini didefinisikan dengan model matematis ya, atau bisa direpresentasikan atau digambarkan dalam bentuk grafik atau kurva yang itu menghubungkan hubungan antara input dan output seperti itu ya. Jadi transfer function itu bisa dimodelkan dalam persamaan matematis ya, ada persamaan matematisnya, atau dalam bentuk grafik ya, grafik atau kurva yang itu menghubungkan merepresentasikan antara input dan output suatu sensor ya. Atau secara sederhananya pengertian dari transfer function itu adalah respon sebuah sensor terhadap input ya yang diberikan ya. Jadi respon sebuah sensor terhadap input yang diberikan seperti itu. Ini ya definisi sederhananya seperti itu. Ya, fungsi yang diberikan ini dapat berupa fungsi yang linear atau non linear ya, atau bisa juga bernilai tunggal ya, single value atau multi value, atau bernilai banyak ya nilainya, nilai transfer function-nya, atau
bisa satu dimensi atau multidimensi ya. Artinya kalau multidimensi berarti di situ ada beberapa uh, uh, transfer function yang diberikan seperti itu, tidak hanya satu. Contohnya misalkan ya ini dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik. Di sini ada contoh yang bisa dikatakan sebagai transfer function ya, yaitu menghubungkan antara input dan output ya. Misalkan ini hubungan antara suhu ya, derajat ya, suhu dalam derajat Celcius dengan suatu nilai impedansi atau resistansi ya, dalam bentuk kurva seperti ini. Dan kurva di antara rentang T1 sampai T2 ini adalah dianggap linear ya, lurus ya, linear ya. Dan kurva di luar jangkauan T1 sampai T2 ini adalah non linear ya, ini dan sebelah sini ya, ini dianggap non linear ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita modelkan dalam persamaan matematis ya, antara jangkauan T1 sampai 2 itu katakanlah AT plus B sama dengan R ya. T-nya ini adalah suhu, R-nya adalah impedansi atau resistansi ya, seperti itu. Nah ini bentuknya linear dan satu dimensi ya, karena dia ya, menghubungkan antara suhu dan resistansi. Biasanya input ini adalah yang sumbu horizontal, outputnya sumbu vertikal biasanya ya. Jadi input ya suhu, outputnya berupa resistansi atau impedansi seperti itu. Dan ini dimodelkan secara matematis dengan ini persamaan AT plus B sama dengan R. Demikian juga misalkan contoh lagi yang lain ya, misalkan antara suhu dengan outputnya berupa tegangan ya, dalam millivolt ya, output tegangan. Misalkan ini ya transfer function dari thermocouple ya, dalam rentang suhunya 0 sampai 1820 ini ya, 1820 derajat Celcius, sekitar ini ya, ini. Jadi ya suatu grafik transfer function antara yang menghubungkan antara input dan output. Jadi ini menghubungkan antara input yang di sensing atau yang dideteksi ya, yang bisa dideteksi dengan output keluaran dari thermocouple atau sensornya ya. Nah, di sini Anda bisa lihat model matematisnya karena ini non linear ya. Ini non linear, biasanya kalau persamaannya itu adalah non linear ya, grafiknya non linear itu persamaannya model matematisnya polinomial ya. Polinomial order sekian dan sekian. Nah, contohnya di sini grafik ini ya, bisa direpresentasikan dalam bentuk model matematisnya polinomial seperti ini. P sama dengan min 2,46 kali 10 kuadrat min 1 T plus 5,91 bla 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 kan 10 min 3 T kuadrat plus dan seterusnya millivolt ya. Ini adalah kesamaan transfer function-nya ya. Dimana transfer function ini adalah nanti nilainya akan membentuk fungsi grafik ini ya. Karena ini tidak linear sehingga persamaannya kompleks ya. Tidak linear, kompleks. Beda dengan yang sebelumnya. Nah ini ya. Beda dengan ini yang saya batasi ya, dalam jangkauan T1 sampai T2 ini kan dianggap lurus linear ya. Kalau semuanya berarti di sini ada yang nilai tidak linear juga nih, yang di atas T2 dan di bawah T1. Kalau ini jelas tidak linear ya, non linear ya, melengkung ya. Dan transfernya adalah ini, menghubungkan antara parameter input dan output untuk transfer function. Nah, kemudian impedansi ya, impedansi sensor. Nah, ini biasanya impedansi input ya pada sensor. Impedansi input adalah perbandingan atau rasio antar tegangan dan arus pada terminal input pada kondisi port outputnya itu open circuit ya, tanpa beban ya, tanpa beban. Jadi yang namanya impedansi input ya, di bagian input itu adalah
nilai impedansi atau resistansi yang bisa kita dapatkan dari rasio tegangan dibanding rasio tegangan dan arus, atau perbandingan antara tegangan dan arus menghasilkan nilai impedansi atau resistansi. Tapi kondisinya impedansi input, kondisinya pengukurannya adalah pada saat port outputnya itu open circuit. Port outputnya itu tidak terhubung ke beban. Port outputnya atau port keluarannya tidak terhubung ke beban. Kalau impedansi output adalah perbandingan atau rasio antara tegangan output dan arus output yang dihubung singkat. Ini di port outputnya itu kita ukur dulu tegangannya, kemudian kita hubung singkat antara dua port outputnya itu, dua terminal output dihubung singkat, arusnya berapa? Hubung singkat arusnya, dan itu adalah impedansi output. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat gambar 24 di sini. Ini adalah sebuah sensor yang terhubung ke sebuah prosesor ya. Ini S ini adalah sensor, sensor ya. Tersatu dengan sebuah sumber tegangan. Ini adalah pembatas arusnya. Kita lihat di sini gambar A ini adalah sensor yang terhubung ke prosesor atau ke ya. Biasanya kan kita sensor, luaran sensor kan kita tangkap atau kita kirim ke mikroprosesor ya, mikroprosesor. Dengan B ini adalah gambar rangkaian ekuivalensinya ya dari sensor ini. Sensor ini aja tanpa prosesor. Jadi pada blok ini, di mana dia memiliki sumber tegangan 5 volt, kemudian pembatas arusnya 500, dan impedansi dalam sensor sendiri adalah 500 ohm. Maka pada saat si sensor ini tidak terhubung ke mikro ya, maka tegangan yang jatuh atau tegangan yang terjatuh pada sensor ini sekitar 2,5 ya. Kita lihat di sini ada impedansi dalam dari sensor. Impedansi dalam dari sensor, maka tegangan output masuk sensor itu adanya 2,5. Ya, ini harus Anda hati-hati ini. Anda harus perhatikan di tegangan dalam dari sensornya. Jadi kita membuat rangkaian pembagi tegangan di sini ya. Ini ada satu tegangan, kemudian ini ada sumber tegangan lah ya. Kemudian ada resistansi batas arus ya, atau resistansi luar ya dari di luar sensor di sini. Nah, ini membentuk pembagi tegangan seperti ini. Sehingga tegangan yang tercatu atau tegangan yang masuk ke sensor itu adalah 2,5 bukan 5 ya, 2,5. Demikian juga ketika sensor ini ya outputnya itu terhubung ke kemana, ke prosesor ya, terhubung ke prosesor seperti ini. Yang mana prosesor ini, mikroprosesor juga ada memiliki R-in atau hambatan dalam. Maka hubungan seperti ini ya nanti akan bisa kita gambarkan rangkaian ekuivalensinya di C ya, di C. Di mana rangkaian yang di B ditambahkan paralel dengan satu resistansi ya. Katakanlah nilainya 500 ohm. Katakanlah 500 ohm ini sebenarnya R-in-nya atau resistansi dalam seperti itu. Sehingga di sini ya tegangan yang terjatuh atau jatuh pada sensor ini tidak 2,5 lagi, karena ini ada efek pembebanan dari mana? Dari prosesor, karena dia memiliki impedansi dalam. Di mana impedansi dalam prosesor ini terhubung paralel dengan impedansi pada sensor. Karena hubungannya paralel, maka nilainya akan berubah tentunya. Anda bisa lihat ini paralel ya, 500 paralel 500 itu ketemunya berapa? 500 ya 2,5 ya, setengahnya 250 ya. 500 kali 500 bagi tambah 1000 bagi 1000 ya. Bagi 1000 ya 250 ohm. Jadi paralel antara dua resistansi ini 500 ohm dengan 500 ohm itu nilainya, nilai ekuivalensinya itu hanya sebesar 250 ohm. Jadi turun kan? Turun. Jadi di sini bisa dianggap gambarnya nanti adalah kalau ini dijadikan ekuivalensi ya seperti ini nilainya tidak 500 lagi tapi 250 ohm. Sehingga tegangan jatuh di sini di sensor itu adalah menurun 1,6 bukan 2,5 lagi. Nah, ini.
Ini yang namanya efek pembebanan pada rangkaian seperti ini. Jadi kita juga perlu memperhatikan impedans sensor pada saat merangkai atau menempatkan sensor pada rangkaian elektronik seperti itu. Impedansnya berapa? Jadi perhitungannya Anda bisa memperhitungkan tegangan yang masuk ke sensor itu berapa. Seperti itu. Kemudian istilah lain itu ada range, span, input and output full scale ya. Range itu jangkauan ya, jangkauan. Istilah range ini merujuk pada batas atas dan batas bawah dari nilai operasi suatu sinyal input ya, stimulus itu sinyal input ya, dimaksud stimulus sinyal input. Jadi batas atas dan batas bawah dari nilai operasi sinyal input ya. Atau dengan kata lain ya, nilai maksimum dan minimum dari suatu input yang akan menghasilkan output yang valid atau yang benar. Ya. Jadi range itu jangkauan nilai input itu berapa yang bisa dioperasikan oleh sensor. Ya, misalkan saya punya sensor suhu di datasheet, di situ tertera range-nya adalah 0 derajat sampai 150 derajat. Artinya range operasi suhu yang bisa dideteksi atau bisa ditangkap oleh sensor itu hanya pada suhu 0 sampai 150. Di luar itu nggak bisa. Misalkan minus 10 atau suhunya 200 derajat itu nggak bisa dideteksi di luar range atau jangkauan operasi dari sensor seperti itu. Nanti di dalam sheet akan ketahuan range-nya berapa. Ini penting karena kadang misalkan kita menggunakan sensor suhu misalkan ya, adik-adik biasanya hanya asal gitu ya, beberapa tugas akhir atau skripsi pada saat pengujian, nah dia mau mengukur suhu sampai minus 10 derajat Celcius misalkan. Ternyata sensor yang dulu digunakan itu jangkauan range-nya atau jangkauan suhunya, suhu input yaitu dari 0 sampai 100 derajat saja. Otomatis itu akan menghasilkan luaran yang tidak valid, tidak benar gitu, karena jangkauan suhu yang input yang nanti akan dideteksi itu ternyata di luar dari range yang ditentukan oleh sensor. Atau katakanlah dia akan mengukur suhu di atas 100 derajat misalkan, padahal range suhu inputnya dari sensor, suhu operasi sensor pada bagian input itu yang diizinkan hanya sampai berapa 100 derajat Celcius. Ini kan tidak sesuai dengan range dan rotasi seperti itu. Itu ya. Kemudian span ini adalah perbedaan aritmatik ya, perbedaan nilai maksimum dan minimum dari sinyal input yang dapat diindrai yang dapat diindrai itu yang dapat ditangkap dalam batas error yang masih dapat diterima. Span itu bisa disebut juga sebagai input full scale ya. Jadi input full scale, kalau range itu kan nilai minimum sampai nilai maksimum ya. Kalau span itu nilai selisihnya seperti itu. Ya hubungannya dengan nilai minimum dan maksimum ada di bagian input ya. Misalkan tadi sensor suhu memiliki range input 10 derajat sampai 100 derajat. Jadi sensor suhu itu hanya bisa mengukur suhu di 10 derajat sampai 100 derajat. Ya, itu range-nya. Nah, span-nya atau input full scale-nya itu adalah selisih antara 100 derajat ke 10 derajat, itu 90 derajat Celcius. Jadi input full scale-nya itu adalah 90 derajat. 90 derajat itu adalah 100 dikurangi 10. Selisihnya, span-nya. Ya. Kalau output full scale, itu perbedaan antara batas atas dan batas bawah output sensor sesuai dengan nilai span pada sensor. Nanti ada contohnya. Bedanya output full scale dengan input. Kalau input full scale kayak saya rasa mudah ya. Dari jangkauan range tadi Anda tinggal selisihkan berapa. Kalau output full scale, nah ini nanti ada apa istilahnya analoginya lah ini ya.
misalkan ya suatu sensor suhu mengukur temperatur antara ini minus 30 derajat Celcius sampai 80 derajat. Jadi ini adalah range jangkauan input operasi. Jadi sensor itu beroperasi pada jangkauan input min 30 derajat sampai 80 derajat. Di luar range ini berarti itu sensor tidak bisa mengindrai atau menangkap ya. Misalkan minus 50 derajat itu sensornya tidak bisa di luar range, atau 100 derajat ya sensornya nggak bisa mendeteksi suhu 100 derajat karena di luar jangkauan. Nah, pada input min 30 derajat sampai 80 derajat ini akan menghasilkan output antara 2,5 volt sampai 1,2 volt. Jadi output yang dihasilkan antara rentang ini min 30 sampai 80 derajat itu berupa tegangan maksimal 2,5, minimal 1,2 ya. Itu rentang itu adalah bervariasi ya, tergantung sinyal input atau suhu yang diindrai. Suhu yang ditangkap berapa, nilai minimumnya adalah 1,2, maksimumnya adalah 2,5 ya. Maka kita lihat bahwa range sensor berarti ya range-nya adalah min 30 derajat sampai 80 derajat. Kalau span-nya atau input full scale berarti 80 derajat dikurangi minus 30. Selisih kan berarti 110 derajat. Selisihnya ya dari 80 ke minus 30 itu kan ada selisih 110 derajat. Jadi seperti itu. Atau nilai maksimum 80 dikurangi nilai minimum. Nilai minimum kebetulan adalah minus 30 derajat. Kalau output full scale ya berarti itu tadi selisih antara nilai maksimum output dikurangi nilai minimum input ya. Nah, output nilai minimum output. Jadi 2,5 dikurangi 1,2 atau 1,3 volt ya OPS-nya. Output full scale. Itu. Ini yang perbedaan antara range, kemudian span, kemudian input full scale dan output full scale. Nah, ini nanti adik-adik ketika membaca datasheet itu akan menjumpai istilah-istilah seperti itu. Resolusi. Ya, sekarang resolusi itu saya yakin adik-adik sering mendengar istilah ini, resolusi sensor. Ya. Sebenarnya resolusi sensor itu apa sih? Resolusi sensor ini adalah kenaikan nilai terkecil dari input yang masih dapat diukur. Jadi input juga Anda melihatnya dari sisi input. Jadi kenaikan nilai terkecil dari input yang itu masih bisa diukur oleh sensor. Misalkan suatu sensor memiliki resolusi sebesar 0,01 derajat Celcius. Artinya apa? Bahwa setiap kenaikan suhu sebesar 0,01 derajat akan menghasilkan output yang dapat diukur. Seperti itu. Sensor ini tidak bisa mengukur nilai lebih kecil dari itu, misalkan 0,001, nggak bisa. Jadi resolusi minimal, nilai minimal terkecil yang masih bisa diukur adalah sebesar 0,01 derajat Celcius. Nilai terkecil loh ya, nilai kecil berarti nilai yang di atas itu berarti masih bisa diukur, jelas diukur karena resolusi itu mengerucut pada nilai terkecil dari input yang masih bisa diukur. Pada suatu perangkat digital ya, biasanya kita dikenalkan dengan resolusi. Misalkan resolusi 12 bit ya, ADC 12 bit, mikroprosesor memiliki resolusi ADC-nya 12 bit. Ya, misalkan seperti itu. 12 bit ini artinya perangkat tersebut memiliki 2 pangkat 12 atau 4096 step ya. 2 pangkat 12 itu berarti 4096 step atau langkah. Jika misalkan tegangan input maksimumnya adalah 5 volt, yang mana 5 volt itu nanti di breakdown menjadi 4096 step, maka per stepnya itu adalah 5 volt dibagi 4096 atau 1,22 milivolt. 1,22 milivolt artinya step-step ini adalah memiliki nilai 1,22
milivolt. Nah, ini adalah nilai terkecil dari input yang masih bisa ditangkap atau bisa disensing oleh si perangkat digital itu. Dari sisi analog, maka resolusi ini dikatakan sebesar 1,22 milivolt dari sisi analog ya, dari sisi analog. Tapi dari sisi digital, maka resolusinya adalah 12 bit resolusinya. Resolusinya berapa bit? 12 bit. Ya, berarti 2,12 atau 4096 step. Tinggal nanti inputannya ini maksimum berapa. Biasanya kalau digital ya 5 volt gitu. Nah, kalau 5 volt berarti ya 5 dibagi jumlah stepnya. Berarti 1,22 milivolt. Kalau kita sisi analog ini kan analog ya. Kita bicara sisi analog berarti ini adalah 1,22 milivolt resolusinya. Kalau di digital ya 12 bit itu. Nah ini ya. Kan ini stepnya ya. Ini satu, langkah pertama, terus langkah kedua, langkah tiga, dan seterusnya sampai 4000 step ya. Dan 4000 step ini nanti dibagikan atau di breakdown tegangan inputnya 5 volt di breakdown menjadi 4096 step. Jadi 4000 per 5 dibagi 4096 step. Ya, masing-masing step adalah besar 1,22 milivolt. 1,22 milivolt. Jadi dari 0 volt naik satu step 1,22 milivolt, naik satu step itu sama dengan 1,22 ya, berarti tambahkan 1,22 di sini, tambahkan 1,22. Ini adalah input terkecil ya, yang masih bisa dideteksi oleh di perangkat digital itu. Nah, ini rumusnya ya. Ini nilainya bukan ini ya, ini contoh lain ya. Ini misalkan input ranknya itu maksimal 3,3 ya. Dari 0 sampai 5 ya, misalkan dari 0 sampai 5 tergantung input. Ini asumsinya ini ya Mas Mbak, 5 ini input ranknya adalah dari 0 sampai 5 maksudnya. 0 sampai 5, sehingga di sini kalau kita katakan input ranknya 3,3 berarti 0 sampai 3,3 dibagi resolusinya 10 bit misalkan, ini 2 pangkat 10 bit. Jadi 3,3 dibagi 1000,23 ketemunya 3,23 milivolt. Ini perkiraan. Ini resolusinya ya. Resolusi dari sisi analog ya 3,23 milivolt, dan ini adalah per stepnya. Jadi step ya, ini kan step nilainya adalah 3,23 milivolt. Kalau ini 10 bit dan inputnya 3,3 volt. Jadi resolusi itu tergantung dari, jadi resolusi itu istilah nilai terkecil dari input yang masih bisa diukur. Nilai terkecil dari input yang masih bisa diukur. Kalau konteksnya digital, berarti di situ Anda harus tahu bitnya, berapa bit resolusi perangkat digital itu. 10 bit berarti di situ ada 2,10 step. Nah, tinggal nanti besarnya input ranknya itu berapa volt. Ya. Kalau 5 volt berarti 5 dibagi jumlah stepnya. Ini jumlah stepnya. Kalau 12 berarti ya 12 bagi jumlah stepnya. Atau kalau 3,3 berarti 3,3 dibagi jumlah stepnya. Nah, ketemu nilai terkecil yang masih bisa diukur adalah 3,23 milivolt. Itu contoh resolusi ya, nilai terkecil. Kemudian sensitivity ya, atau sensitivitas ya. Kalau sensitivitas adalah rasio perubahan keluaran dibandingkan dengan perubahan masukan. Jadi ini adalah perbandingan antara perubahan sinyal output dengan perubahan sinyal input ya. Biasanya sensor yang baik itu memiliki sensitivitas yang konstan, jadi dia konstan, tidak berubah-ubah sensitivitasnya. Persamaannya misalkan di sini perubahan ya di DY ya, perubahan itu ada perubahan ya kan, DY per DX ya. DY itu Y-nya itu output, X-nya itu adalah input ya. X-nya adalah input. Misalkan di sini ada suatu transfer function thermocouple ya. Di sini Anda bisa lihat ya dari grafik ini itu apa namanya, persamaan sensitivitasnya adalah ketemu S dV per dt ya.
dV per dt. Itu sebesar ini 6,15 sekian kali 10⁴ mV per derajat Celcius. Jadi perubahan yang di bawah ini adalah ini input, yang di bawah input, yang di atas pembilangnya adalah output. Jadi outputnya dalam milivolt, inputnya dalam derajat Celcius. Artinya apa? Di sini Anda bisa diartikan seperti ini saya. Sensitivitas adalah 6,15 kali 10⁴ milivolt per derajat Celcius. Jadi setiap perubahan 1 derajat Celcius sebagai input itu akan mengakibatkan perubahan sebesar 6,15 sekian kali 10⁴ milivolt. Jadi kalau ada perubahan di bagian input sebesar 1 derajat Celcius, ini menyebabkan perubahan pada output sebesar 6,15 kali 10⁴ milivolt. Itu maksudnya sensitivitas. Jadi kalau sensitivitas itu adalah perbandingan perubahan output dibanding perubahan input. Jika perubahan input berubah sekian, maka outputnya adalah sekian, seperti itu. Otomatis ini menunjukkan 1 derajat nih, dibanding 1 derajat. 6,15 kali 10⁴ dibanding 1 ya, 1 derajat milivolt per 1 derajat. Jadi setiap kali ada perubahan 1 derajat Celcius itu ada mengakibatkan perubahan sebesar 6,15 kali 10⁴ milivolt. Ini ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang kita lihat ya, misalkan di sini kita memasang beberapa elemen ya. Ini ada ini contohnya ini. Ini ada 3 transducer ya, yang terhubung seri, dan sensitivitas setiap elemen ini, misalkan ini kan transducer masing-masing sensor ya. Ini ada sensor 1, sensor 2, sensor 3. Yang mana masing-masing itu memiliki sensitivitas sendiri-sendiri ya. S1 ini adalah sensitivitas dari sensor yang pertama, D1 per DX1. S2 ini adalah sensitivitas sensor kedua, S3 adalah sensitivitas sensor ketiga. Maka sensitivitas total dari awal sampai akhir, dari awal ini sampai ujung sini, itu bisa kita ringkas dengan cara apa? Dengan cara perkalian total seluruh sensitivitas tadi, S1 kali S2 kali S3. Jika di sini dianggap errornya tidak ada ya, dianggap errornya tidak ada. S ideal ya, S1 kali S2 kali S3, atau ya ini tadi D1 per DX1 dikalikan D2 per D2 dikalikan D3 per D3. Dan ini bisa kita sederhanakan karena apa? X2 itu sama dengan Y1 kan. Jadi luaran dari sensor pertama itu menjadi inputan dari sensor kedua. Berarti nilai X2 itu sama dengan Y1. Nilai X3 sama dengan Y2. Nah ini kalau seperti ini, maka bisa kita sederhanakan bahwa sensitivitasnya adalah perbandingan antara DY3 banding DX1 ya. D3 banding DX1 ya, tinggal dicoret aja kan ini. Nah, X2 sama dengan Y1 ya, ini kan berarti bisa dicoret. Terus X3 sama dengan Y2, X3 sama dengan Y2 coret. Jadi tinggal DY3 dibanding DX1. Nah, DY3 ya, perubahan di output ya, outputnya berarti di sini kan ya, X1. Jadi jika di sini kita menyusun suatu sensor secara seri ya, maka untuk sensitivitasnya berarti kita mengukur perubahan output yang di ujung akhir di sini dibandingkan perubahan input di ujung kiri ya, di titik awal sampai titik akhir, seperti itu, dengan asumsi bahwa ini errornya 0 ya, atau ideal, seperti itu ya. Ini perkalian dari masing-masing sensitivitas pertanyaan. Linearitas ya, linear yang tadi saya singgung, linear ini adalah indikator konsistensi pengukuran pada seluruh jangkauan ya, misalkan akurasi pengukuran pada seluruh jangkauan. Misalkan ini grafik jarak terhadap tegangan, ya, grafiknya yang merah ini.
grafik pengukuran ya. Kita mendapatkan suatu grafik pengukuran, jarak dalam tegangan, ini input, ini output. Nah, di sini tidak lurus kan nih. Yang warna merah ini grafiknya tidak lurus, jadi dia uh, ya tidak lurus ya, seperti itu ya, berbelok seperti itu. Maka kita lihat ya, linearitas, nilai aktualnya ini, dan ini adalah garis ideal, ya garis idealnya ya. Yang namanya linear itu ya lurus kan, yang namanya linear itu sebenarnya lurus, garis idealnya seperti ini, dan garis aktualnya pengukuran adalah yang merah. Maka linearitasnya itu adalah ini jangkauan pada nilai paling ini diukur dari ideal lain ya, atau diukur dari garis idealnya, sebelah atas ya jangkauan maksimal atas dan jangkauan maksimal bawah minimumnya. Nah, ini linearity-nya adalah ini. Linearity adalah yang diarsir di sini. Linearity-nya. Artinya jika suatu grafik ini terlalu tidak linear, melengkung ya, terlalu melengkung ya, tadi itu tidak linear ya, tidak linear, maka itu bisa dikatakan mengikuti pola polinomial ya, polinomial tidak linear. Kalau masih linear seperti ini, semakin linear mendekati garis lurus semakin bagus. Akurasi pengukuran pada seluruh rangkaian. Jadi ini mendekati garis ideal kan, jangkauan ini hasil pengukurannya. Ya. Tidak sama persis ya, tapi dia kadang agak terlalu tinggi, kadang terlalu rendah. Nah, ini hasil pengukuran kan seperti itu. Ya. Nah, di sini ada dua jenis linearitas ya. Yang pertama independent linearity ya, menggunakan kriteria kuadrat terkecil. Kriteria kuadrat terkecil, error positif maksimum sama dengan error negatif minimum. Berhubungan dengan regresi linear ya. Nah, ini regresi linear ini sebenarnya kalau pakai Excel gampang. Di regresi linear ada persamaannya. Jadi jika kita mendapatkan suatu grafik pengukuran suatu pengukuran ya tidak linear ya, kita di regresi linear kan. Di regresi linear pakai Excel bisa muncul persamaan langsung gitu, sebenarnya ada caranya, tapi kalau paling paling cepat ya itu grafiknya dibuat di Excel kemudian di regresi linear dapatkan persamaan. Artinya input itu ya, input yang pengukuran ini dimasukkan ke persamaan itu nanti akan mendapatkan grafik lurus ya, garis lurus. Jadi suatu hasil pengukuran yang tidak lurus dijadikan lurus oleh regresi linear, itu maksudnya. Zero base linearity ya, zero base linearity seperti linearitas independen namun harus melalui titik koordinat, nol koordinat. Jadi melalui titik nol koordinat. Nah, itu intinya linearitas itu untuk mengukur tingkat kekonsistenan dari pengukuran ya, ini konsistensi pengukuran ya, konsisten nggak hasilnya, tidak terlalu simpangannya tidak terlalu jauh ya. Misalkan kayak gini, nilai nilai pengukuran idealnya hasilnya adalah 100 derajat, maka ketika kita melakukan suatu pengukuran maka idealnya kan pengukuran itu menghasilkan 100 derajat juga. Nah, tapi kadang 99,4, kadang 100,01, 100,05 atau 101. Jadi dia ada naik ada turun gitu nilainya, dan ini bisa kita ukur tingkat linearity-nya berapa. Dan jika grafiknya adalah tidak linear ya, nah seperti ini, itu bisa kita buat garis lurus menggunakan regresi linear, seperti itu caranya. Oke, ini untuk karakteristiknya yang saya berikan sampai sini. Nanti ada tugas terkait dengan karakteristik yang lain. Nah, ini saya akan menunjukkan di
saya coba buka ke datasheet ini ya, datasheet suatu sensor ya. Ini sensor DHT22 ya, sensor DHT22. Nanti ada beberapa karakteristik elektrik yang harus Anda pahami ya. Ada beberapa yang sudah sampaikan, ada yang belum ya. Nah, itu nanti tugas Anda, nanti ada tugas yang terkait dengan karakteristik yang belum saya sampaikan. Memang saya sengaja tidak memberikan semua di e semuanya ada. Nanti uh, ini data sheet-nya ya. Nah, misalkan kita lihat di technical specification juga bisa ya. Ini ada istilah power supply-nya ya. Power supply ya, jadi Anda tahu ya, power supply itu tegangan 1 ya. 3,3 sampai 6 volt. Punya outputnya. Oke, yang mana ya? Rank ya. Operating rank ya. Ini. Operating rank kan tadi rank ya. Rank itu adalah apa? Jangkauan. Ya, jangkauan nilai maksimum batas atas sampai batas bawah. Sebentar. Sebentar. Ini ada error. Sebentar lagi. Nah, saya kasih lagi. Nah, ini sensor DHT22 ya. Pada technical specification itu ada beberapa parameter yang sudah saya sampaikan tadi ya. Yang pertama ini ya, operating rank. Jadi dia rank operasinya ya. Itu menunjukkan batas atas sama batas bawah dari nilai operasi ya. Nah, Anda bisa lihat di sini humidity-nya itu dia inputnya ya, itu rank antara 0 sampai 100 derajat persen ya. Red humidity-nya. Jadi rank bawah sampai rank atas atau batas bawah itu ditunjukkan di sini ya. Nah, kemudian temperaturnya itu dia kan humidity ini ya, DHT kan kelembaban sama temperatur ya. Ini untuk yang kelembabannya ranknya itu operasinya itu antara 0 sampai 100% ya. Kalau temperaturnya ya ini minus 40 sampai 80 derajat. Jadi teman-teman adik-adik yang katakanlah nanti menggunakan THT 22 ini tidak bisa digunakan untuk mensensing atau mengindrai suhu di atas 80. Misalkan Anda mau mengukur suhu 100 derajat Celcius, jangan menggunakan THT 22. Kan di luar rank, di luar rank operasi. Ya. Karena suhunya antara hanya 40 sampai 80 derajat. Kalau spannya berapa? Atau input full scale-nya berapa? Ada yang tahu? Input full scale-nya. Ini hubungannya dengan rank juga. Ada yang tahu? Berapa? Input full scale-nya. Walaupun di sini tidak disebutkan ya. Berapa? Halo, ada yang bisa menjawab? Input full scale-nya berapa? Halo? Mbak Ajeng? Ada Mbak Ajeng? Mbak Ajeng, halo? Monitor? Halo? Mbak Ajeng? Gimana Pak? Ini lagi di mana? Suaranya lagi rame soalnya. Iya, itu Mbak posisinya di mana nih? Kampus ya? Gimana Pak?
Ini tadi saya sampaikan di sini di contoh datasheet ya. Anda bisa lihat di layar nggak? Share screen-nya. Anda bisa lihat di layar. Halo, halo Mbak Acung. Di layar kelihatan ya. Bisa diulangi pertanyaannya nggak, Pak? Iya, ya. Anda bisa Suaranya lihat, putus-putus. Anda bisa lihat di layar datasheet-nya itu Bisa. technical specification. Nah, Anda lihat operating rank-nya. Jadi salah satu karakteristik statis yang kita bahas adalah rank atau jangkauan operasi. Itu menunjukkan jangkauan operasi nilai minimum dan nilai maksimum. Karena DHT22 ini mengukur suhu dan kelembaban, ya, maka di situ ada dua parameter yaitu suhu dan kelembaban. Suhunya itu adalah minus 40 sampai 80 derajat Celcius. Ini adalah jangkauannya. Yang saya tanyakan, nilai input full scale-nya berapa atau span-nya? Jika rank inputnya adalah min 40 sampai 80 derajat, maka input full scale-nya berapa? Halo? Berapa Mbak? Tahu? Halo? Halo, Mbak Acung? Halo, Mbak Acung? Ini gimana Mbak Acung nih? .120 bukan, Pak? Ya, 120. Ya, input full scale-nya itu 120, ya, 80 kurangi minus 40 derajat, begitu ya. Nah, ini rank. Baik, Pak. Nah, rank. Kemudian apalagi akurasi. Ini akurasi belum kita bahas ya, belum saya bahas memang. Nanti untuk PR, resolusi atau sensitivity. Nah, ini ada resolusinya. Atau sensitivity ya. Artinya di sini mungkin bisa dikatakan kalau sensitivity kan perbandingan antara tadi ya, perubahan di output dibandingkan dengan perubahan di input. Nah, ini lebih tepatnya sebenarnya ke resolusi. Ini temperaturnya 0,1 derajat Celcius resolusinya. Artinya itu adalah input terkecil yang bisa dideteksi oleh DHT22. 0,1 derajat Celcius input terkecil, input paling kecil gitu. Di bawah itu nggak bisa, tidak bisa dideteksi. 0,01 tidak bisa, 0,05 ya tidak bisa dideteksi oleh DHT22. Jadi dia hanya bisa mendeteksi minimal ya paling kecil itu adalah input 0,1 derajat Celcius. Seperti itu. Kalau humidity adalah sekitar 0,1% humidity-nya. Repeatability, nah ini belum dibahas ya. Nah, ini nanti untuk PR juga, hysteresis juga belum ya. Hysteresis juga belum. Kemudian stability ya. Ini tidak semua tidak setiap sensor tidak sama ya ini ya karakteristik yang disajikan seperti itu. Nah, dan lain-lain ya. Kemudian jadi bentar lagi grafik katanya. Ini dimensinya ya.
Oh, ini grafiknya nggak ada ya. Transfer functionnya itu nggak ada. Transfer function nggak ada. Dari dulu di contohnya gimana ya? Lagi dulu ya. Sensor manusia deposit. Nah, mungkin ini ya, saya tambah dulu. Oke, bisa terlihat ya nih? Halo, sudah bisa terlihat? Bisa, Pak. Nah, ini datasheet yang lain ya. Sensor gas ya, sensor gas coba kita lihat beberapa karakteristik ya. Itu pasti akan berbeda dengan sensor dari 22 tadi ya, 22 tadi. Nah, ini ada grafik karakteristiknya. Sensitivity karakteristik dari sensitivitas. Nah, ini grafik perbandingan konsentrasi gas dalam ppm dengan nilai RS dan RO. Nah, ini ada beberapa grafik dan ini dua multidimensi, artinya tidak hanya satu gas saja tapi banyak gas, ada air ya, apa namanya, udara, etanol, hidrogen dan sebagainya. Ini ada grafik ya, grafik sumbu horizontal ini konsentrasi gas, sumbu vertikal RS dan RO. Nah, ini beberapa karakteristik transfer function ya, menggunakan ini grafik ya. Kemudian mungkin yang specification-nya di sini resistan ya. Nah, ini tanam beban ya. Ini bukan impedansi input ya, ini impedansi beban. Nah, ini arus ya, ini arus gitar. Kemudian resistan ya, ini sensor ini yang tadi ya, impedance itu resistan. Itu bisa kita istilahnya bisa impedance atau resistansi ya. Sensor resistan ya sebesar 1 sampai 10 kilo ohm ya pada kondisi pada isobutan, pengukuran pada gas isobutana dengan konsentrasi 1800 ppm, memiliki resistansinya sekitar 1 sampai 10 kilo ohm ya. 1 ohm sampai 10 kilo ohm.
sensitivity ya, ini sensitivity-nya itu sebesar 0,45 sampai 0,62 ya, seperti itu untuk cabutan. Kemudian nggak ya, ini enggak. Jadi antar masing-masing sensor itu karakteristiknya nanti akan tidak mesti sama ya. Yang tadi di DHT itu ada linearitas, ada apa namanya, akurasinya, kemudian ada apa ya istilah tadi saya lupa. Nah ini di sini belum tidak muncul ya. Jadi minimal beberapa karakteristik statistik yang kita pelajari itu akan menambah kita pengetahuan kita dalam menggunakan sensor ya. Dan ini sampelnya tidak sama dengan yang tadi DHT22. Cuma DHT22 tidak ada apa namanya transfer functionnya atau fungsi transfernya yang mengabarkan grafik input output ya. Ini ada ini ya. Kalau ya nanti contoh-contoh di sensor yang lain Anda bisa lihat ya. Nanti ada tugas juga di situ ya, nanti tugasnya di LMS ya. Nanti saya share di link LMS, dikumpulkan minggu depan seperti di LMS. Itu contoh, kira-kira contoh dari beberapa karakteristik yang ada di datasheet. Jadi ya, hal yang perlu yang ingin saya sampaikan bahwa ketika adik-adik merancang suatu elektronik menggunakan sensor, maka Anda harus memahami karakteristik sensornya. Istilah karakteristik performansi. Jadi di sensor ya, akurasi, ada range, ada akurasi, ada presisi juga, ada linearity dan lain-lain, ada input full scale, output full scale dan sebagainya. Karena bisa jadi karakter itu muncul di datasheet sensor tersebut ya, walaupun tidak semuanya muncul ya, tidak menjamin semuanya muncul. Seperti tadi yang saya sampaikan, antara DHT22 dengan gas sensor gas tadi karakteristiknya sedikit berbeda ya. Istilah yang muncul di situ tidak sama, walaupun ada beberapa yang sama tapi ada beberapa yang tidak sama gitu. Dan tidak semua karakteristik kita pakai semua, tidak, tapi beberapa yang kita pakai sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Makanya perlu Anda ketahui dan Anda pahami istilah ini maksudnya apa, supaya ketika Anda perlu itu Anda paham bahwa saya butuh karakteristik parameter ini, oh ini ada nilainya sekian. Nah, itu digunakan dalam perancangan seperti itu. Itu kira-kira untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Mungkin cukup ya, nanti ada tugas di minggu depan, untuk minggu depan. Ini ada pertanyaan? Oke ya, saya absen dulu.
Ma ada Hatma, Hadir Pak, hadir. Kristiani, Hadir, Pak. Salsa, Hadir, Pak. Putri Fadila, Hadir, Pak. Sylvia, Hadir, Pak. Pena Nur Mustika, Hadir, Pak. Sonia Rasel, Hadir, Pak. Ega Surya, Hadir, Pak. Tifalia, Hadir, Pak. Kelvin, Hadir, Pak. Maulidia, Hadir, Pak. Gabariel, Hadir, Pak. Lania, Hadir, Pak. Safira, Hadir, Pak. Raihan, Hadir, Pak. Willy Solid, Hadir, Pak. Lukmanul Hakim, Hadir Pak. Surya Saung, Hadir, Pak. Muhammad Said, Hadir Pak. Amanda Afri, Hadir, Pak. Tabita, Hadir, Pak. Riko, Hadir, Pak. Sultan Salahuddin, Hadir, Pak. Muhammad Siddiq, halo, Muhammad Siddiq, ya? Yowan Cornelius, Hadir Pak. Ajeng Ruswanti, Hadir, Pak. Muhammad Abadias, Hadir, Pak. Muhammad Alfani, Hadir, Pak. Anang Fajar, Hadir Pak. Ade Sauki, Hadir, Pak. Muhammad Nur Hadi. Hadir Pak. Baik. Baik, nanti untuk tugas saya sampaikan di grup ya kalau sudah saya inputkan di mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas karyanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.